Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi di channel Alhamdulillah ya Rabb. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu dikuatkan iman Islam kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisharah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sudah tahu bahwasannya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan neraka, di dalamnya terdapat api, dan sebagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Pada yaumul hisab, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun kita juga akan mendapatkan balasannya. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dosa dan kemaksiatan apakah itu? Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati, karena kita semua tahu kemurkaan Allah juga tergantung pada kemurkaan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasannya atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zolimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang tidak ditolak, yakni doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. Untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semua, sebisa mungkin bahagiakanlah orang tua kita menurut masing-masing porsinya. Dan yang terpenting adalah tidak membebani diri sendiri. Lalu teruslah untuk menjalin keharmonisan dengan kedua orang tua kita, mendengar perkataannya, mengikuti saran yang baik, lalu mendoakan kedua orang tua kita dan selalu menyayangi kedua orang tua kita. Insya Allah kedua orang tua kita akan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut.
Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Apakah ada zina tanpa sengaja yang kita lakukan? Saya mengatakan ada. Contohnya adalah zina mata. Akan tetapi saya tidak akan membahas zina mata lebih luas lagi, dan kita lebih fokus kepada zina besar, yakni melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu apa balasannya di dunia ketika kita berzina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezekinya bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezekinya dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya kehancuran rumah tangga, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya yang sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis, dihinakan dari masyarakat dan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat. Dan justru semakin mereka mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pezina akan bertambah. Akan tetapi bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membuka rezeki baru bagi mereka yang mau bertaubat dari zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Yang ketiga, berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang sangat besar. Akan tetapi tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan dizolimi sesama pedagang, barang dagangan yang tidak laku-laku, dan masih banyak masalah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kekafiran ada di depan matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta di dunia saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi jika kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu saya sarankan bagi saudaraku semua sebisa mungkin untuk menghindari ketiga hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semua hidup di dunia ini. Apabila video ini bermanfaat, maka share di media sosial Anda, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Semoga video ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.